Oke, selamat malam semua teman-teman para bro-bro gamers. Balik lagi di sini. Video kedua nih gue mau sharing tentang cara buat plotting, simple plotting di Matplotlib. Langsung aja ya kita praktek. Nah, kalau lo orang yang bingung, oh sekarang penampilannya beda, gue udah nggak pakai VS Code ya. Di sini gue pakai Vim aja ya, karena kan gue emang lagi buat playlist tentang Vim. Jadi gue mau ngasih lihat lo orang lah, biar lo orang nggak asing-asing amat gitu Vim kayak mana ya. Sekalian belajar ya, sekalian belajar yang lain, kita sekalian belajar Vim. Pakai VS Code panas cuy, laptop gua panas bener. Cara pertama untuk buat simple plotting di Matplotlib, kita import dulu biasa si library Matplotlib gini. Nah, lo orang kasih dot ya, pyplot teman-teman. Terus kasih alias PLT kayak gini. Nggak harus sih sebenarnya. Nggak harus pakai alias PLT, cuman rata-rata orang buatnya kayak gini. Pyplot itu adalah fitur di dalam Matplotlib untuk membuat plotting teman-teman. Ya, jadi gue import si fitur pyplot ini. Gue alias sebagai PLT. Aku juga mau import NumPy karena gue mau buat array. Jadi gue buat array A. Buat array X aja biar enak ya. X and arrange 1 sampai 7 gini. Ya karena gue nggak mau dapat 0 ya. Di sini gue mau buat grafik tentang angka kuadrat. Jadi gue nggak mau dapat 0. Terus gue buat fig, ax sama dengan vlt.subplots ya teman-teman kayak gini. Orang panggil si vlt-nya yang udah di alias tadi, lalu pakai function subplots. Ya, ini untuk membuat plotting ya, untuk menghasilkan si plottingnya, gue pakai function subplots teman-teman. Mantap. Nah kalau orang ada yang nanya fig sama ax ini, variabel fig dan ax ini apa sebenarnya? Variabel fig atau figur ya, pendekan dari figur, dia bakal merepresentasikan keseluruhan dari plotting kita. Atau ibarat dia bakal merepresentasikan satu window dari plotting kita gitu ya. Sedangkan kalau AX atau singkatan dari axis ya, axis make teman-teman, dia bakal merepresentasikan sebuah plotting atau single plotting ya, satu plot gitu. Soalnya di Matplotlib itu juga ada namanya axis make I. Ya, ada axis make ada axis make I. Kalau lo orang masih bingung, gue jelasin make gambar ya. Oke? Kayak gini, Bro. Yang figur yang garis merah ya, dia merepresentasikan keseluruhan dari window-nya itu atau jendelanya ya. Kalau gue ngomongnya dia itu kayak ibaratnya satu jendelanya. Ya, jendela si plottingnya itu ntar gue bakal kasih lihat sebenarnya figur itu seperti apa. Lalu axis yang pakai E itu dia merepresentasikan single plot, satu plot. Ya kalau misalnya nanti ada lebih dari satu plot, dia bakal merepresentasikan setiap plotnya itu. Sedangkan axis pakai I, teman-teman ya. Axis pakai I itu tuh koordinat kalau di Matplotlib. Koordinat X dan Y itu disebutnya axis. Jadi lo orang jangan bingung ya, sebenarnya gampang banget bedainnya. Axis pakai I itu koordinat, axis pakai I dia merepresentasikan setiap plot, dan figur dia merepresentasikan keseluruhan plot ya. Oke, lanjut ke coding. Udah ngerti ya variabel fig dan ax kenapa ada di situ. Lalu gua ax.plot ya untuk membuat si plotnya teman-teman. Lalu gua paste si array x-nya teman-teman ya. Array x seperti ini. X kuadrat ya karena gue mau buat k kuadrat. Untuk menampilkan si plottingnya itu ke laptop lo orang atau komputer lo orang kayak plt.show. Kalau nggak dia nggak bakal menampilkan ya. Nih teman-teman ya, plottingnya kayak gini sekarang. Udah kebuat. Oke mantap teman-teman. Tapi kayak gini masih kurang ya bro, karena orang yang ngebacanya juga nggak tahu ini data tentang apa gitu ya. Masih abu-abu buram ya. Kurang, kayak gini masih kurang. Gue mau nambahin judul teman-teman ya. Tambahin judul, pakai function set underscore title seperti ini, lalu kasih string apa misalnya angka pangkat. Gini ya. Kalau gue run lagi, nah dia udah ada judulnya bro. Angka pangkat. Ya, tapi kekecilan ya. Fontnya bisa dimainin teman-teman. Ini fontnya gue ganti. Lo orang pakai keyword font size ya. Di dalam si function set underscore title ini pakai keyword font size. Misalnya font size-nya gue kasih 20 deh. Gue run lagi coba. Nah, sekarang udah gede ya. Mantap. Tapi judul juga masih kurang, bro. Karena orang nggak tahu nih, data-data di koordinat X dan Y-nya ini data apa, tentang apa gitu. Untuk lebih jelas lagi, teman-teman.
kita kasih ax.set_x label ya. Gua ngasih label di koordinat x-nya. Contoh angka dasar ya. Ini font size sebenarnya juga bisa dimainin. Font size, keyword font size juga bisa dimainin. Misal 15 aja atau 14 deh. Gue tinggal copy. Ini gue ganti y. Terus ini gue ganti contoh hasil pangkat. Ya gini teman-teman. Kalau gue run lagi, dia udah ada labelnya di koordinat x dan y. Ini kayak gitu teman-teman. Untuk lo orang ngasih judul, ngasih label di x dan ngasih label di y-nya. Untuk ngebuat si grafik atau plotting ini lebih cantik lagi, gue mau nambelin si garisnya. Kayak garisnya ketipisan ya. Garisnya ketipisan kayaknya. Kalau lo orang mau nambelin si garisnya itu, di function plot, di dalam function plot, lo orang masukin keyword line width, kayak gini. Line width gue kasih 5 deh. Line width atau ketebalan garis, dia bakal bikin garisnya tebal. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sekarang garisnya tebal tuh. Jadi dilihatnya juga lebih gampang ya. Oh iya, kalau lo orang mau ganti warna juga bisa sebenarnya. Ganti warna si garisnya gitu. Lo orang pakai keyword color, terus masukin contoh green atau misalnya red, warnanya merah gitu. Tuh, sekarang dia jadi warna merah. Label X dan Y-nya juga lo orang bisa ganti. Warna contoh di sini warna blue. Ini title, sorry. Color sama dengan blue. Kalau lo orang mau pakai B juga bisa, sama aja. Di Matplotlib juga bisa kayak gitu. Color sama dengan green deh. Coba gua run lagi. Nah, lihat teman-teman. Sekarang labelnya udah ada warna. Jadi sekarang colorful. Plottingnya udah warna-warni cuy. Terus gue mau bahas ada namanya ax.grid. Ya, ax.grid ini dia ngasih garis kisi. Kalau di MTK kan tahu tuh ada garis kisi ya, kadang di MTK. Nah, ini dia bakal ngasih garis kisi si function grid. Nah, ini garis kisi ini teman-teman ya. Garis kisi orang pakai true ya, pakai boolean ya parameternya. Apalagi ya? Mungkin ada juga yang namanya ax.axis. Ini simpelnya buat nentuin si koordinat x dan y-nya itu mau sampai angka berapa. Contoh, kalau gue cuma nggak ngasih ax.axis ini ya, angka di koordinat x dan y-nya itu dia ngikutin datanya. Misalnya datanya cuma 1 sampai 6, ya udah angkanya 1 sampai 6. Ya kayak gitu. Nah, kalau orang mau angka di koordinatnya itu misalnya sampai 10 gitu, 1 sampai 10 bisa caranya gini. Jadi ax.axis terus kalau orang kasih list ya, kasih list gini square brackets. Pertama kasih angka pertamanya, ini di koordinat x dulu ya, koordinat x dulu. Angka pertama di koordinat x gue mau 1, terus 10 gitu ya, sampai 10. Lalu kasih koma lagi bro. Nah yang keduanya ini baru koordinat y-nya, gue mulai dari 1 juga, sampai contoh 100 ya, kayak ini. Kalau gue run, nah sekarang kayak gini bro. Dia mulai dari angka 1 dan akhirnya 10. Kalau tadi kan angkanya cuma sampai 6, dia ngikutin si datanya, ngikutin si array X ini. Sekarang gue ngasih angka per koordinatnya, gue tentuin tuh sampai 10 si koordinat X dan koordinat Y-nya sampai 100. Kayak gitu ya bro. Mantap, ini ax.axis. Dan ada yang mau gue tekanin di sini teman-teman. Kalau gue run ya, kalau lo orang lihat sebenarnya grafiknya, bentar ini gue komen dulu aja biar enak lihatnya. Nih, kalau lo orang lihat grafiknya, sebenarnya ini salah, bro. Grafiknya ini, plottingnya ini sebenarnya salah. Di sini 5 ya, angka 5. Tapi kenapa di sini 35? Ya, titiknya dekat 35. Kan 5 kuadrat harusnya 25. Kenapa dia 35? Dan ini salah gitu kan. Kenapa salah? Lihat di sini, teman-teman. Di ax.plot ini, gue cuma ngasih satu parameter. Ya, gue cuma ngasih satu input, x kuadrat. Udah. Kalau lo orang cuma kasih satu parameter ke dalam plot function, Matplotlib bakal ngebaca si datanya ini, si array X ini sebagai koordinat Y, teman-teman. Ya. Jadi kalau lo orang cuma kasih satu parameter, Matplotlib secara otomatis bakal berasumsi kalau ini adalah koordinat Y, ya, atau outputnya. Makanya X kuadratnya itu ditaruh di koordinat Y. Jadi untuk membenarkan ini, atau untuk ngebenerin ambigu ini, lo orang kasih dua parameter, input dan outputnya.
Pertama inputnya X kayak gini, terus outputnya gue kasih X kuadrat. Jangan lupa koma. Kalau gua run lagi, nah ini baru benar teman-teman ya. Di sini 6, di sini 36 tuh pas ya. Ini 5, di sini 25 pas. Ini baru benar. Ini lo orang kalau mau membuat plotting yang sesuai dengan keinginan lo orang, kasih input dan outputnya ya. Kasih dua parameter, jangan kasih cuma satu parameter kayak gitu. Kalau lebih gampang lagi, di bawah variabel x, di bawah y x-nya ini lo buat aja variabel y gitu. Biar gampang gitu ya. Oh, si inputnya ini variabel x, outputnya variabel y gitu. np.square x kayak gini teman-teman. Jadi ini orang tinggal ganti aja sebenarnya. Tinggal ganti y, udah gitu. Terus run, ya sama aja ya. Biar lebih gampang dibaca aja sih. Jadi x, y-nya jelas gitu ya. Yang mana yang x, mana yang y. Oke, mantap teman-teman. Kita udah belajar gimana caranya membuat simple plotting di dalam Matplotlib. Di video selanjutnya gue mau bahas tentang gimana caranya buat plotting yang lebih dari satu atau multiple plot ya teman-teman. Oke semuanya, thank you udah nonton sampai sini. See you next time, bye bye.